Jadi hari ini kita bakal ngewawancarain kakak kelas 12 yang bakal ngelaksanain ujian akhir sekolah. sekolah dengan tema Momen and Sweet 12-23. Kita langsung kenalan aja ya guys sama kakak-kakaknya. Halo, perkenalkan nama kakak dan kelas kakak dari mana? Nama saya Abdul Rasid Al-Hadi dari kelas 12 Multimedia 2. Saya Bimo dari 12 Multimedia 2. Saya Fawas dari RPL ya, 12 RPL. Oke. Nah kita lanjut ke pertanyaannya ya kak. Pertanyaan yang pertama yaitu setelah kakak lulus SMK, kakak mau lanjut kuliah atau lanjut bekerja? Dan apa alasannya? Ya karena saya sebenarnya pengen kuliah dulu, cuman karena duit tidak cukup ya. Ya mungkin saya pengen kerja dulu, soalnya kan sembari membantu perekonomian keluarga gitu. Kalau Kak Bimo? Saya mau kuliah karena banyak banget yang saya pengen pelajari di kuliah, termasuk mencari relasi. Kalau Kak Fawas? Saya maunya kuliah karena saya nambah ilmu saya supaya lebih banyak ilmunya, memperdalam lebih dalam lagi. Nah kan kakak ini udah pernah ngerasain PKL nih. Persiapan PKL-nya tuh apa aja sih? Dan tips-tipsnya buat adik-adik kelas 10-nya? Pelajarin di bidangnya masing-masing, banyakin. Kalau yang saya kan RPL, banyakin belajar bahasa-bahasa lain, terus juga belajar ngedit juga jangan lupa karena biasanya nanti kepake. Terus ikutin kata-kata pembimbing PKL. Ya kurang lebih begitu sih, soalnya pasti dari awal udah diarahin sama guru pembimbing. Suruh ngapain-ngapain ya dipersiapin aja yang disuruh. Kalau udah masuk ya tinggal ikutin instruksi dari kakak pembimbing di sana. Kalau menurut saya sih paling wajib sih kita persiapin ilmu, terutama lagi ilmu dari kelas 10 sebelumnya. Dan paling utama juga kita harus persiapan mental, terutama misalnya kalau nanti PKL jangan banyak ngeluh aja, udah. Nah karena sebentar lagi kakak kelas 12 bakal mengerjakan ujian sekolah ya. Kira-kira persiapan kakak untuk menghadapi ujian sekolah ini apa? Yang jelas sih belajar, terus mengulang materi-materi sebelumnya, ya, jangan lupa berdoa sih, udah. Yang pertama belajar itu yang pasti. Yang kedua berserah diri kepada Allah dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. US karena semester 6 jadi nggak terlalu penting, jangan dibawa stres tapi tetap belajar, tetap berdoa. 3 tahun di SMK 40, kesan dan pesan sama pengalaman yang didapat tuh kayak gimana sih? Mungkin dari pelajarannya atau dari guru-gurunya atau dari teman-temannya mungkin? Menyenangkan sih, tapi saya masalah rambut doang ya. Oh iya, ini kalau ke guru jangan dipotong rambutnya lah, Bu. Dipotong rambut. Panjangin nggak apa-apa, keren. Panjangin. Ada lagi? Nggak ada sih, udah masalah rambut doang. Kalau dari saya banyak banget ya kesan-pesan. Dan paling penting itu guru-gurunya ada yang asik deh, ada yang humble, ada juga yang ya kurang asik lah bisa dibilang. Terus buat fasilitas dan segala macamnya menurut saya 40 emang agak kurang ya. Mohon maaf 40. Sama tolong sarpras ditambahin ya. Kesan saya sama sekolah 40 itu emang gurunya itu emang variatif jadinya. Ada yang gak asik, ada yang ngebosenin, ada juga yang asik. Jadi kalau misalkan kalian diajar sama salah satu guru itu ya kalian jalanin aja gitu. Soalnya nggak ada yang sejalan dengan kemauan kalian. Jadi di sini kita udah ada Kak Gila dengan Kakak Najwa. Oke. Jadi Kak Najwa dan Kak Gila kan sebentar lagi mau lulus. Terus gimana nih, boleh nggak sih kasih tips kemarin pengen PKL, tips-tips buat kelas 10 nih kan persiapannya ketika mau PKL ketika itu gimana sih? Kalau dari aku palingan persiapin basic-basic dari jurusan masing-masing, terus pelajarin juga kayak Microsoft Office, Word, spreadsheet, sama PPT gitu aja sih. Bener sih kata Gilda tadi, paling tambahan dari aku ya harus jaga sikap aja sih, jaga sikap. Karena kan kita kerja di lingkungan orang lain ya, bukan di sekolah sendiri kayak gitu. Nanti setelah kakak lulus nih, kakak lebih mau kuliah atau bekerja sih? Terus alasannya kenapa? Kalau ditanya kuliah atau kerja, dua-duanya sama-sama pengen aku kejar sih, karena untuk saat ini kuliah itu penting banget. Dan kalau kerja kayaknya harus mulai dari sekarang karena kita harus start duluan dibanding yang lain. Kalau Najwa? Kalau menurut aku benar dua-duanya itu sama-sama penting ya, karena kalau misalkan kita hanya kerja aja gitu, kalau misalkan kita mau naikin jabatan kan istilahnya harus ada gelar gitu ya. Nah itu bisa didapetin karena harus kuliah kayak gitu, harus seimbang.
Terus karena sebentar lagi mau ujian sekolah, kira-kira apa persiapan kakak-kakak kelas 12 untuk ujian sekolah nantinya nih? Kalau dari aku tinggal diulang-ulang aja sih pelajaran kelas 10, 11 sama 12 yang di awal. Karena ujian-ujian sekolah katanya sih dari situ ya. Iya benar. Najwa ada tambahan? Iya paling review-review lagi pelajaran-pelajaran yang udah kita pelajarin dari kelas 10. Sama istirahat yang cukup juga, jangan stres belajar. Kan kakak udah 3 tahun nih di SMK 40 Jakarta ini. Terus kesan-kesan atau keluh kesah yang ada di sekolah ini apa sih? Kayak dari pertemanannya atau dari cara guru ngajarnya atau gimana? Oke, kalau dari aku kan aku termasuk angkatan corona ya. Jadi pas awal-awal itu belum ada momennya apapun. Nah terus pas kelas 12 ini baru berasa serunya. Cuma pusing juga karena dari awal corona di rumah nggak biasa yang dikejar banget. Tiba-tiba kelas 12 harus ekstra, harus full, apalagi di akuntansi. Jadi pusing deh pokoknya. Oke, kalau aku sih paling kalau misalkan aku kan juga angkatan corona ya, jadi kayak merasa kita belajar itu kan lewat online, jadi kayak merasa beban gitu loh, kayak penyampaian materinya nggak nyampe, terus kayak merasa kesusahan sendiri. Ternyata pas kelas 11 ataupun 12 itu ngerasa lebih enjoy karena kan ada teman-teman juga ya, belajar bareng-bareng gitu. Oke guys, jadi ini kakak-kakak kelas 12-nya nih. Ayo kita kenalan sama kakak-kakaknya. Nama kakak siapa? Nama gue Intan Alia dari kelas 12 RPL. Nah, gue Mutia Zara dari kelas 12 RPL. Oke, karena kita udah kenal sama kakak-kakaknya, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya ya guys. Nah, kakak-kakak kan sebentar lagi ini nih lulus sekolah. Nah, niatnya tuh pengen ke kuliah atau langsung kerja? Terus apa alasannya? Kuliah sih. Alasannya apa ya? Karena disuruh kuliah. Kalau aku mau kuliah dulu karena gimana ya, nanti kedepannya karena aku mau kerja, dan kebanyakan orang kalau lulus SMK itu agak susah cari kerja, jadi mau cari degree-nya biar nanti dapat tempat kerja juga tempat kerja yang bagus gitu, doain ya. Kakak kan udah pernah ngalamin PKL nih. Boleh nggak kasih tips buat adik-adik kelas 10 yang nantinya juga mau PKL? Tipsnya kayak gimana ya? Buat aku kalau misalnya nanti kalian PKL, tips paling penting itu nomor 1 komunikasi sih. Komunikasi itu penting banget, apalagi di perusahaan gitu kalian harus banyakin relasi, banyakin channel biar nanti kalian kalau misalnya butuh pertolongan dari perusahaan itu sendiri bisa gampang komunikasinya gitu. Kalau dari lo gimana? Dari gue belajar bersosialisasi ya, biar nanti gampang beradaptasi sama karyawan kantor. Sama satu lagi, attitude juga penting. Karena attitude tuh sangat dibutuhkan buat di dunia pekerjaan nanti. Udah sih, sama memperdalam materi-materi yang udah dikasih guru aja. Oke, nah karena kakak 12 ini bentar lagi mau ngelaksanain US ya. Nah kira-kira apa sih persiapan kakak-kakak buat US ini, ujian sekolah? Ngulang-ngulang sendiri aja, ngulang-ngulang pelajaran sendiri di rumah. Atau enggak kayak yang kemarin dibilang bikin program ya, Bikin study group bareng, belajar bareng teman-teman, jadi kita mendalami materinya bareng-bareng gitu. Kakak kan udah 3 tahun nih di SMK 40 Jakarta. Kesan-kesan atau keluh kesah dari sekolah ini gimana sih? Kayak dari pertemanannya atau dari gurunya atau dari pelajarannya gitu? Kesannya, untuk kesan dulu ya. Kesan sih aku senang banget di sini. Setiap Senin sama Jumat itu sering ada acara pagi-pagi dan itu seru banget. Apalagi kalau misalnya ada ajang bakat, kita bisa explore bakat-bakat anak 40 tuh apa aja sih. Walaupun kadang mungkin ada orang-orang yang nggak suka, tapi ya udah nggak apa-apa. Kalau kesan apa sih? Kesan terus keluh kesah ya. keluh kesah. Jujur karena gue tinggalnya di Bekasi jauh. Gue di Bogor nih. Di Bogor. Jujur jam masuk 6.20 itu cukup berat karena awalnya 6.30 ya. Tapi pas kita pulang PKL tiba-tiba diganti jadi 6.20. Dan kita 6.30 aja itu udah merasa pagi ya, pagi. Terus ditambah lagi dimajuin lagi jam 6.20 dan telat semenit aja itu kita bisa dilaporin ke orang tua, itu sampai orang tua dipanggil. Kadang kayak mikir juga sih, agak kesel aja di bagian sini. RPL ya, ada MM2 juga. Kadang tuh PC-nya nggak cukup atau nggak ada yang spek nggak sesuai. Disuruh bawa laptop sendiri tapi tidak disediakan jaringan internet. Disuruh pakai punya sendiri. Ya kadang kalau PC-nya rusak juga kita, "Pak ini rusak gimana dong? Kamu benerin sendiri dong." Gitu. Itu kadang kayak
Loh, kan harusnya fitur dari sekolah sendiri ngadain itu ya, perbaikan sendiri gitu. Udah segitu aja sih. Untuk selanjutnya kita bakalan wawancarain kakak satu ini nih. Yuk kenalan yuk. Halo, nama gue Jordi Arvenoverin dari kelas 12 RPL. Oke, jadi nih Kak Jordi, aku mau nanya, kalau misalkan kakak nanti udah lulus SMK, kakak lebih memilih untuk kuliah atau kerja? Dan apa sih alasannya? Gue mau lanjut kuliah, ngambil jurusan hukum. Karena kalau gue mau kuliah karena buat masa depan gue juga, biar gaji gue gede, biar punya gelar juga, biar nyari kerja juga gampang. Terus kakak kan udah pengalaman banget nih sama yang namanya PKL, udah pernah ngalamin. Nah, kasih tips dong buat adik-adik kelas 10-nya yang harus dilakukan ketika PKL, persiapan PKL itu kayak gimana sih? Persiapannya pertama komunikasi sama teman, terus yang kedua bisa interaksi sama orang-orang di tempat PKL-nya. Yang ketiga banyak-banyakin main sama teman-teman lu, karena nanti kalau lu PKL lu kurang waktu buat main sama teman-teman lu. Karena udah memasuki akhir semester nih Kak, bentar lagi bakal US dong. Nah, persiapan Kak Jordi buat US ini apa sih? Persiapannya paling belajar-belajar di rumah, ngulang-ngulang, walaupun nggak belajar juga. Sama, udah sih paling belajar ngulang-ngulang doang di rumah. Terus nih udah 3 tahun di SMK 40, kesan-kesan, terus keluh kesah atau pengalaman-pengalaman yang didapat di SMK 40 dari pertemanan atau dari guru-guru atau dari cara belajarnya itu kayak gimana sih yang berkesan? Pesan dan kesannya kalau dari pertama pertemanan baik-baik aja sih, tergantung dari elunya juga kan mau berteman sama siapa aja. Terus dari guru-gurunya ada yang oke, ada yang nggak oke, ada yang gede-gedein masalah, kayak masalah sepele doang sampai manggil orang tua. Masalah kecil sampai digede-gedein yang seharusnya nggak digede-gedein. Terus kayak di sekolah 40 banyak yang di luar expect dari pikiran lo lah, di luar unexpected banget dari sekolah ini. Terus apalagi ya, banyak juga ya, seru juga sih sekolah di sini. Emang karena teman-teman gue juga emang seru-seru kelas 12 RPA, walaupun suka dicap sama guru-guru kelas bikin onar, tapi ya itu yang buat gue bikin ada kesannya di sekolah ini. 5 tahun ke depan gue bakal jadi ketua Hakim Agung. Semoga di 5 tahun ke depan gue bisa melihat diri gue menjadi orang sukses, amin. Bisa menjadi perempuan yang independen, amin. Dan insya Allah dapat jodoh yang baik, amin. Semoga 5 tahun ke depan gue bisa banggain orang tua gue, banggain teman-teman gue, banggain pacar-pacar gue. Oke, bismillahirrahmanirrahim. 5 tahun ke depan aku bakalan jadi orang sukses, punya rumah dan punya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. 5 tahun ke depan aku bakal jadi orang sukses, punya usaha yang berkembang dan diminati banyak orang. Untuk 5 tahun yang akan datang saya akan menjadi pekerja di direktur TV. 5 tahun ke depan saya bakal menjadi graphic designer senior. Untuk 5 tahun ke depan saya akan menjadi psikiater. Oke, makasih ya kakak-kakak, Kak Intan, Kak Muti, makasih banyak ya udah ngeluangin waktunya. See you next time. Dadah. Terima kasih ya Kak Gilda dan Kak Najwa atas waktunya. Bye. Cukup sekian ya wawancara dari kita. Makasih semuanya, makasih kakak-kakak. Bye-bye.